Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Sebelum itu, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Nah, setelah pembahasan materi ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Selanjutnya, simak penjelasan materi berikut ini. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus. Artinya, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan kehidupannya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan transaksi jual beli. Dalam proses jual beli, kita akan dihadapkan pada suatu konsep permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan, di mana kesemuanya itu akan saling mempengaruhi satu sama lain. Pernahkah kalian mengamati fenomena menarik yang berkaitan dengan harga masker semenjak wabah virus COVID-19 menyebar di Indonesia? Ya, ketika virus ini melanda Indonesia, harga masker melonjak tinggi. Tahukah kalian mengapa bisa terjadi demikian? Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya tingkat permintaan masyarakat terhadap masker. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa permintaan dapat mempengaruhi harga. Selanjutnya, pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Permintaan akan barang dan jasa antara masing-masing orang tidaklah sama, karena masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang itu naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta bertambah karena daya belinya semakin besar. Sebaliknya, apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta karena daya belinya rendah. Yang ketiga, selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga, sehingga permintaan akan barang tersebut juga tinggi. Apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut juga akan rendah. Yang keempat, kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas baik. Semakin tinggi kualitas suatu barang, maka permintaan orang untuk dapat memiliki barang tersebut semakin besar. Sebaliknya, jika kualitas barang itu jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. Yang kelima, harga barang lain yang berkaitan. Ada kalanya barang tertentu memerlukan barang lain sebagai pelengkap dan pengganti. Misalnya, sebagai bahan bakar, pertalit lebih murah daripada pertamak, maka orang akan beralih dari pertamak ke pertalit, sehingga permintaan akan pertamak menurun, dan sebaliknya permintaan akan pertalit meningkat. Yang keenam, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka permintaan terhadap suatu barang dan jasa akan meningkat. Misalnya, keluarga
yang semula hanya terdiri dari suami dan istri, kemudian memiliki anak, maka kebutuhan akan bahan pangan pun mengalami peningkatan. Yang ketujuh, ramalan masa depan. Misalnya, pemerintah mengumumkan akan terjadi kenaikan harga BBM. Maka, sebelum hari penetapan kenaikan tersebut, masyarakat berbondong-bondong membeli BBM hingga terjadi antrian yang sangat panjang. Berikutnya, hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Hukum permintaan menerangkan sifat hubungan permintaan barang dan jasa dengan harganya. Hukum permintaan menerangkan semakin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang diminta semakin berkurang. Kurva permintaan adalah hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta pada waktu dan tempat tertentu dan dapat dilukiskan dalam bentuk grafik. Pada umumnya, kurva permintaan bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta, atau sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang diminta. Selanjutnya, akan kita bahas mengenai penawaran. Jika kita sedang berjalan-jalan di pasar, banyak pedagang yang menawarkan barang dagangannya kepada kita. Berbagai cara mereka lakukan untuk menarik konsumen agar barang yang ditawarkan mengundang pembeli. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Semua biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk pengadaan barang dan jasa, besar kecilnya biaya produksi berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, untuk memproduksi sebuah mobil mewah memerlukan biaya yang sangat besar, maka barang yang dihasilkan terbatas, sehingga penawaran barang mewah tidak sebanyak penawaran barang lainnya. Yang kedua, teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang sangat besar. Dan yang keempat, faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi ini seperti halnya bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah yang akan sangat berpengaruh pada sebuah penawaran. Nah, sekarang bagaimana dengan hukum penawaran? Hukum penawaran menyatakan jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun bertambah. Sebaliknya, jika harga barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Hubungan antar harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu dapat dilukiskan dalam bentuk grafik yang disebut kurva penawaran. Pada umumnya, kurva penawaran bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, kondisi tersebut menandakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan. Nah, kalian bisa melihat contoh grafiknya yang ada di gambar tersebut. Selanjutnya, harga keseimbangan. Coba perhatikan pada gambar tersebut. Di situ terdapat ibu-ibu yang sedang berbelanja di pasar tradisional. Nah, sekarang apa yang dilakukan ibu-ibu itu saat membeli suatu barang?
Dan mengapa harga barang-barang di pasar tradisional bisa beraneka ragam meskipun kualitasnya sama? Jadi, yang dilakukan ibu saat membeli suatu barang adalah tawar-menawar. Dari proses tawar-menawar tersebut nampak adanya kesepakatan di mana pembeli berusaha meningkatkan harga tawaran dan penjual berusaha menurunkan harga dari tawaran semula, sehingga akhirnya ditemukan titik temu harga tertentu sebagai hasil kesepakatan penjual dan pembeli. Harga yang disepakati itulah yang kemudian disebut sebagai harga keseimbangan. Jadi, pengertian harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercipta melalui proses tawar-menawar. Nah, anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.